Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aditya Zaid. Saya merupakan mahasiswa aktif Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini, saya akan membahas salah satu ikon budaya dari kampung halaman saya, yaitu Sumatera Selatan. Sebelum saya membeberkan hasil penelitian saya, ada baiknya kalian menebak apa yang akan saya bahas. Saya bakalan ngasih kalian sedikit waktu untuk menebaknya. Oke, kalian jangan sedikit pun untuk menebak pempek ya. Kan mikirin pempek aja buat lapar. Batan ampera bang. Itu udah terlalu mainstream mas bro, sis bro. Jadi, di sini saya mau bahas makam-makam orang terkenal di Sumatera Selatan. Makam bang. Karena setelah kehidupan pasti akan ada kematian. Oke, tanpa banyak basa-basi dan hahaha, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke intinya, saya akan menjelaskan dulu. Makam adalah tempat kediaman atau tempat bersemayam yang merupakan persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia. Dan kuburan adalah tempat menguburkan mayat. Sedangkan pengertian dalam afad al-kubur merupakan jamak dari al-qabr yang bermakna tempat memakamkan atau tempat pemakaman. Sedangkan warga sekitar memaknai makam dengan cara menjadikan makam sebagai simbol tempat yang suci, keramat. Meskipun di Sumatera Selatan kalian dapat menemukan tempat wisata yang unik, tempat yang lebih keren lagi daripada makam. Namun jika kalian menjadikan makam masuk dalam list liburan kalian gak bakalan rugi. Dikarenakan wisata ke makam memiliki nilai tersendiri, dan nilai tersebut kalianlah yang dapat menemukannya. Kayaknya penonton saya ini udah bosen ya lihat muka saya yang ganteng ini. Oke, saya akan masuk ke pembahasan inti. Yang pertama, makam Putri Pinangmasa terletak di desa Senuro, sekitar 30 menit perjalanan dengan mengendarai mobil menuju kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, melalui jalan KPT Tanjung Senai Burai. Makam ini dipercaya adalah makam seorang putri yang hidup pada zaman dahulu. Wajahnya yang sangat cantik, jelita, dan memiliki badan yang sempurna. Karena kecantikannya, banyak laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai seorang istri. Sehingga suatu hari, ada seorang laki-laki yang sangat tergila-gila padanya. Namun, sang putri itu nggak suka sama si laki-laki tersebut. Karena sang putri Pinangmasa itu merasa terusik dan terganggu. Jadi beliau mengasingkan dirinya ke dalam hutan. Namun laki-laki ini masih ngebet pengen putri Pinangmasa tersebut untuk dijadikannya seorang istri. Namun sang putri masih kukuh dengan pendiriannya, dengan tidak mau dijadikan istri oleh laki-laki tersebut. Saking stresnya, sang putri melakukan usaha untuk memperburuk wajahnya dan tubuhnya, sehingga laki-laki tersebut tidak serak lagi dengan si sang putri. Dan akhirnya sang putri itu harus hidup dalam keadaan buruk rupa selamanya. Akhir hayatnya, sang putri itu bersumpah tidak akan ada orang yang lebih cantik dan bagus melebihi dirinya. Kisah ini lalu dipercaya masyarakat hingga sekarang. Hingga sang putri wafat pun masih banyak yang berziarah ke makam sang putri. Bahkan ada orang yang dari luar negeri. Yaitu makam Raja Sido Ing Reje. Makam Raja Sido Ing Reje itu berada di Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nama asli beliau yaitu Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat ke-6, atau yang lebih dikenal dengan Sedo Ing Reje.
Sedo Ingreje merupakan keturunan dari daerah Demak yang menerapkan kebijakan bahasa dan budaya Jawa di daerah Palembang. Hal tersebut ada beberapa kata bahasa Melayu Palembang yang sama dengan bahasa Jawa. Perjalanan beliau sebagai seorang raja sampai ke Salatiga bermula dari datangnya kolonial Belanda yang menjajah di tanah Palembang. Dengan pertempuran yang sengit antara rakyat Palembang dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Johan van der Leen. Pasukan rakyat Palembang yang dipimpin oleh Raja Sido Ingreje dapat ditaklukkan oleh VOC pada tanggal 24 November 1569. Karena kurangnya dukungan persenjataan yang canggih, sebagai seorang raja di kerajaan Palembang, Sedo Ingreje tidak tinggal diam atas kejadian kekalahan yang dialaminya, sehingga ia membuat markas tepatnya di Tugu Meranjat Simpang 3. Markas itu berfungsi sebagai tempat menyusun strategi agar dapat memukul mundur koloni Belanda yang menduduki daerah Palembang. Bukan hanya menyusun strategi, Raja Sido Ingreje bersama putra mahkota, yaitu Pangeran Mangkubumi Nembing Kapal, atau yang lebih dikenal dengan Raja Kancing Bosi, dan para pengikutnya melakukan perlawanan secara gerilya terhadap Belanda. Namun pada tahun yang sama pula, yaitu 1569, sialnya Pangeran Aryo Kusumo alias Ki Mas Hindi berkhianat kepada raja. Ia memiliki ikatan persahabatan dengan Belanda, dan dia diiming-imingi sebuah kekuasaan sebagai seorang sultan, serta mengubah kepemimpinan dari kerajaan Palembang menjadi Kesultanan Palembang. Dengan tahun yang sama, Pulau Sedo Ingreje wafat setelah Palembang rata dengan tanah. Nama Sedo Ingreje berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti raja yang meninggal dalam keadaan sedih. Ia meninggal dalam keadaan sedih karena adiknya sendiri memiliki hubungan persahabatan dengan Belanda. Sebelum meninggal, Sedo Ingreje memberi wasiat kepada mahkota untuk segera meninggalkan Salatiga agar terhindar dari kerajaan Belanda dan melanjutkan perjuangannya untuk merebut Palembang dari pendudukan Belanda yang jahat. Banyak orang yang berdatangan untuk berziarah makamnya ketika di bulan Ramadan. Bukan masyarakat sekitar, melainkan dari kota Palembang, bahkan dari luar Palembang, seperti daerah Jawa, mungkin dari orang luar negeri pun datang ke tempatnya. 3. Makam Usang Rimau. Makam Usang Rimau dilihat dari makamnya saja bercirikan makam Melayu, sementara nisannya yaitu ciri khas dari Aceh. Menurut Tetua Desa Meranjat, makam itu merupakan peristirahatan terakhir dari nenek moyang masyarakat Desa Meranjat yang dikenal dengan Usang Rimau. Nama asli beliau adalah Ni Ingsal Nyawo. Sosoknya digambarkan berperawakan kecil, mempunyai bubul di kakinya, dan jalannya kencot atau pincang. Dikisahkan Tetua Desa Meranjat, nama Usang Rimau dikenal dalam berbagai kisah. Salah satu kisahnya yaitu ketika aduan kerbau dan harimau. Konon suatu ketika Siropati kepala dusun yang seorang sunan menggelar aduan kerbau dan harimau yang baru saja tertangkap di desa. Harimau itu sangat besar dan buas. Demikian pula dengan sang kerbau, besar, kuat, dan kokoh. Serangan demi serangan terjadi dan akhirnya menewaskan kerbau, dan harimau lah yang menjadi juaranya. Sunan tertawa senang melihat pertarungan seru tersebut. Tiba-tiba seorang pria melompat memasuki arena. Adalah Ingsal Nyawo. Beliau meminta kepada Sunan agar berkenan mengizinkannya bertarung melawan harimau buas tersebut. Awalnya sang Sunan dan masyarakat itu terkejut dengan permintaan Ni Ingsal Nyawo untuk melawan harimau buas itu. Mereka sangat meremehkan perawakan Ni Ingsal Nyawo yang kecil dan kurus. Bagaimana bisa melawan harimau yang buas? Namun Ni Ingsal Nyawo meminta kesempatan untuk bertarung. Akhirnya sang Sunan pun mengizinkan Ni Ingsal Nyawo untuk bertarung dengan harimau tersebut. Pertarungan ini berlangsung dengan sangat sengit dan tegang. Pukulan demi pukulan dilancarkan satu sama lain. Suatu saat harimau siap menerkam Ni Ingsal Nyawo, namun disambut dengan hunusan keris ke perut harimau tersebut.
Harimau yang ganas pun itu mati terkapar, sementara Ni Ingsal Nyawo datang menghampiri Sunan. Sunan pun memuji kehebatan dari Ni Ingsal Nyawo. Sunan lalu memberikan nama kepada Ni Ingsal Nyawo dengan nama yaitu Usang Rimau atau anak harimau. Hingga saat ini, anak keturunan Ni Ingsal Nyawo, terutama yang berasal dari desa Meranjat, masih terus menziarahi makam beliau. Pernah diceritakan masyarakat membawa kambing, ayam, dan lain-lain untuk membayar nazar. Namun ketika kambing dan ayam tersebut dilepaskan, walaupun hendak ditangkap, tempat, yaitu makam pahlawan Payit Umar Bagindasari. Makam ini terletak di Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Said Umar Bagindasari adalah orang yang pertama kali menyebarkan ajaran agama Islam di Desa Tanjung Atap hingga ke daerah Komering. Beliau adalah salah satu keturunan dari Raja Fatahillah. Beliau mengasingkan diri ke seberang tanjungan yang bermuara ke Sungai Ogan. Sehingga pada masa akhir hidupnya, beliau menetap di sebuah pondok yang beratap di sana. Lama-kelamaan, masyarakat memanggil desa tersebut dengan nama Desa Tanjung Atap. Yang kelima, yaitu makam Parang Batuah. Parang Batuah dikisahkan adalah seorang pandai besi yang sangat ahli membuat senjata dan alat-alat perkakas lainnya dari besi. Beliau berasal dari Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Masyarakat menamakan beliau dengan sebutan Puyang Sampurayo. Berikutnya yaitu yang ketujuh, makam Usang Sungging. Usang Sungging atau penduduk asli lokal Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, lebih dikenal dengan sebutan Sang Sungging. Dikisahkan nama asli beliau yaitu Abdul Hamid. Beliau berasal dari keturunan dari Pulau Jawa dan menetap di Kesultanan Palembang. Beliau terkenal dengan beberapa keahlian seperti rancang bangun, melukis, mengukir, memahat, bahkan menyiapkan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh istana. Beliau sangat dekat dan sudah dipercaya layaknya anggota keluarga oleh Sultan. Di Desa Wisata Burai, Tanjung Batu, ada 9 makam Puyang yang saat ini sering diziarahi warga, baik warga setempat maupun warga daerah lainnya, seperti makam Puyang Darussalam, Puyang Bangtawi, Puyang Tuanku Umar Baginda Saleh, atau Said Umar Baginda Tuan Umar Baginda Saleh. Selanjutnya yaitu Puyang Usang Gemok, Puyang Tujuh Basudara, Puyang Usang Gindor Mato, Usang Daerah Putih, Puyang Pinang Kote, dan Puyang Putri Rambut Panjang. Berikutnya yaitu yang selanjutnya yaitu makam Keramat Panjang. Menurut legenda, sejarah makam Keramat Panjang ini merupakan legenda dari seorang suami dan istri yang telah lama menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Ketika sedang berada di sebuah sungai, suami istri tersebut melihat seekor buaya. Lalu sang istri berkata, andai saja sang pencipta menciptakan atau mempercayakan atau memberikan karunia seorang anak seperti buaya ini pun jadilah. Tak lama kemudian hamillah sang istri. Ketika istri melahirkan, betapa terkejutnya sang suami. Ternyata bayi yang dilahirkan adalah seekor buaya. Kehidupan manusia segalanya telah diatur oleh sang pencipta. Maka ketika suami istri tersebut dikaruniai anak seekor buaya, suami istri pun dipasrah dan menerima dengan tawakal, selayaknya orang tua kepada anaknya. Sepasang suami istri itu pun menyayangi anaknya, meskipun hanya seekor buaya. Setiap hari anaknya itu dimandikan di sungai, diberikan makan, dan diajak bersandaria. Lama-kelamaan anaknya yang berubah, seekor buaya tersebut besar. Buaya tersebut sering
begalang berjemur di pinggiran sungai. Buaya anak suami istri ini pun dikenal paling jagoan dan kuat di antara buaya-buaya lainnya yang terdapat di sungai tersebut. Yang tadinya belum bernama, nggak terkenal lah dulu, menjadi terkenal sejak buaya tersebut sering memenangi pertarungan antara buaya. Bila ada keributan di antara para buaya di sungai tersebut, sehingga sungai tersebut dinamakan Sungai Kenten. Daerah sepasang suami istri itu pun dikenal dengan nama Talang Kramat karena dihuni oleh seekor buaya dari keturunan manusia yang dianggap keramat oleh orang-orang yang mengetahui historis keturunan buaya tersebut. Buaya ini kadang-kadang dapat berubah menjadi wujud manusia. Daerah yang tadinya belum bernama menjadi terkenal sejak buaya tersebut sering menjadi pemenang antara pertarungan buaya. Bila ada keributan antara buaya di sungai tersebut, sehingga sungai tersebut dinamakan Sungai Kenten. Daerah sepasang suami itu pun dikenal dengan nama Talang Kramat karena dihuni oleh seekor buaya dari keturunan manusia yang dianggap keramat oleh orang-orang yang mengetahui historis keturunan buaya tersebut. Buaya ini kadang-kadang dapat berubah wujud menjadi manusia dan dikenal dengan nama Raden Mata, atau juga bisa disebut Muhammad Tah atau Ali Akbar. Ukuran buaya ini sangat besar dibandingkan buaya pada umumnya. Suatu ketika sedang berjemur di daerah Tanjung Laga, buaya atau Raden Mata atau Muhammad Tah alias Ali Akbar ditembak Belanda. Tembakan tersebut tak dapat dielakkan oleh buaya tersebut, sehingga buaya tersebut luka parah. Dalam keadaan luka parah inilah buaya tersebut dengan terseok-seok pulang ke rumah orang tuanya. Daerah cekukan yang dilewati oleh buaya tersebut konon menjadi sungai yang ada di daerah tersebut, di daerah Talang Kramat. Buaya tersebut pulang hendak menemui ibunya yang begitu menyayanginya. Dengan penuh rasa kasih sayang, buaya tersebut diobati dan dirawat oleh ibunya. Karena luka yang diderita oleh buaya tersebut terlalu parah, buaya tersebut pun kehilangan nyawanya. Ketika buaya tersebut mati, terlihatlah wujud asli buaya tersebut yang berubah wujud menjadi manusia. Akhirnya ia dikuburkan di daerah dekat tempat tinggalnya, di Talang Kramat. Saking besar ukuran badannya, menyebabkan ukuran tersebut juga berukuran panjang. Oleh masyarakat di daerah Kenten, kuburan itu dikenal dengan nama Kramat Panjang. Kini makam sang buaya atau juga yang dikenal dengan nama Raden Mata, Muhammad Tah alias Ali Akbar, masih sering dikunjungi orang dan makamnya dijaga oleh juru kunci, yaitu Makam Kawah Tekurep. Makam Kawah Tekurep dibangun pada tahun 1728 dengan menggunakan 3 unsur, yaitu pasir, yang kedua itu putih telur, dan yang ketiga itu batu. Makam ini dibangun dengan bersamaan dengan pembangunan Masjid Agung Palembang. Di makam yang berlokasi di Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, ini terdapat makam Sultan Mahmud Badarudin beserta 4 istrinya, yaitu Ratu Sepuh dari Demak, Ratu Gading dari Malaysia, Ratu Mas Asyur dari Cina, dan Nyai Mas Naimah dari Palembang. Selain itu, pada bagian yang lain juga terdapat Imam Syahid Al-Idrus yang merupakan guru besar dari Sultan Mahmud Badarudin. Secara umum, makam Kawah Tekurep memiliki luas mencapai 1 hektar yang terdiri dari 6 bangunan makam yang diperuntukkan bagi sultan dan orang-orang terdekatnya. Sedangkan makam yang berukuran kecil yang ada di bagian depan bangunan utama merupakan makam Kawah Tekurep yang diperuntukkan bagi anak keturunan, abdi dalam, dan para panglima. Setiap hari makam Kawah Tekurep dikunjungi oleh peziarah yang bakalan datang dari luar Palembang, yaitu situs makam Candi Angkoso, terletak di Kelurahan 20 Ilir,
di Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di situs ini terdapat makam dari masa Islam dan beberapa temuan fragmen candi yang diperkirakan dari abad ke-10. Makam Candi Angkoso dikenal dengan Schweitzer yang menemukannya. Schweitzer menemukannya tentang adanya temuan masa klasik yang sudah bersifat fragmentasi dan makam-makam Islam. Ketika Balai Arkeologi Palembang menindaklanjuti informasi tersebut, diketahui adanya peninggalan sejarah dari periode sebelum Islam. Temuan yang dimaksud merupakan struktur bata yang merupakan bagian candi, fragmen keramik, dan bata tergores huruf Jawa kuno yang diperkirakan dari abad ke-10 sampai abad ke-11. Struktur bata kuno itu terkonsentrasi di sebelah utara makam Angkoso yang saat ini berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Ada ukuran batako kuno tersebut bersekitar mungkin 18 kali 30 cm yang terdiri atas batu putih atau tufa dengan beragam bentuk. Satu di antaranya merupakan fragmen stupa. Selain peninggalan masa klasik, di situs ini pula terdapat makam tokoh bernama Pangeran Made Ing Suko. Adalah pengganti Ki Gede Ing Suro yang memerintah wilayah Palembang dan wafat pada tahun 1627. Nisan di makam Pangeran Made Ing Suko dalam keadaan terawat, dan untuk melindunginya dibuatlah cungkup atau atap. Di dalam cungkup ini pula terdapat dua makam yang memiliki nisan bertipe Demak Troloyo yang biasa digunakan para raja dan tokoh agama Islam pada masa lampau. Di luar cungkup pula masih ada beberapa makam, tetapi kronologinya itu tidak diketahui dengan jelas. YouTuber kecil ini telah memaparkan semua penelitiannya. Maka YouTuber kecil ini bakalan mengakhiri videonya. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.